Hidup gadis ini penuh dengan kegelapan. Diadopsi sebagai seorang anak. Dia tidak hanya meminum obat yang berantakan untuknya sepanjang tahun, untuk membuatnya tetap kesakitan. Chu diadopsi setelah usia 18 tahun. Rumah untuk bertunangan dengan seorang pria tua. Hingga ia tak tahan lagi dan menikam seseorang. Tertangkap lagi. Sekarang ditinggalkan di pulau yang disebut Pulau Puncak ini. Di sebuah pulau yang juga dikenal sebagai ghetto. Tidak ada hukum di sini. Tidak ada peraturan. Dan di pengasingan untuk waktu yang lama, sebuah kelompok menunggu. Psikopat yang merusak diri sendiri. Suatu hari, sebuah helikopter muncul di langit. Orang-orang di pulau semua melambaikan tangan. Harapan untuk penebusan. Hasil. Tapi dia adalah pria yang tidak diizinkan masuk. Turun dari pesawat perlahan. Dan dia mulai tertarik. Gadis yang berjalan di bawah pohon mati. Asisten melihat ini. Tergesa-gesa menguji gadis itu dengan instrum. Kunci elektronik di pergelangan tangan. Setelah itu, asisten mengungkapkan data yang terdeteksi. Wanita ini berusia 21 tahun. Terdiagnosis skizofrenia 3 tahun lalu. Dikirim, pria klasik itu tersenyum jahat. Mengatakan dengan kejam. Orang seperti ini harus lahir di daerah kumuh. Tetap wanita. Dia sebenarnya dikirim ke sini pada usia 18. Gadis itu tampak kusam saat ini. Faktanya, 10.000 kuda telah lewat di hatiku. Apa artinya lahir di daerah kumuh? Apakah itu yang orang katakan? Tiba-tiba pria itu berjongkok, tarik rahang gadis itu. Itu sangat menarik. Wanita itu berhasil menarik perhatiannya di dalam taman ibu kota kekaisaran yang kuat. Gadis itu dibutaka, memikirkan, Lytia, presiden konsorsium pertama suatu negara, jalankan sepanjang jalan untuk menyegel pulau. Apa tujuan membawa diri Anda kembali? Dan puitis yang mengganggu. Para pelayan di sebelahnya kembali berbisik. Hitung pesan, Lytia. Suara pengereman tiba-tiba muncul di benak di luar pintu. Gadis itu menebak bahwa itu kebanyakan Lytian, tapi ia kembali. Jadi dia sengaja membubarkan makan malam itu. Ambil pisau dan lambaikan. Gelombang ini beroperasi sebagai, tapi wajahnya penuh kabut. Dia meraih tangan gadis itu yang terluka. Tarik gadis itu langsung ke kamar tidur. Adapun dua limbah yang tidak berguna ini, dia tidak ingin melihat adegan ini lagi. Langsung menakuti kedua pelayan itu hingga bergidik. Setelahnya, Lytian membalut pelan luka gadis itu. Dia juga menggumamkan kepada gadis itu kebenaran tentang kamu dan dia. Musuh sungai atau kekasih lama. Gadis itu memikirkan ucapan pria itu dengan tanda tanya di wajahnya. Asisten itu menjawab. Ya, dia terlihat seperti wanita tertua yang dulu sakit. Ini sangat tenang. Dia melepas mantelnya hari itu. Dan biarkan asistennya pergi. Lalu ia melepas pakaiannya di hadapan gadis itu. Gadis itu gugup sampai mati. Tapi tidak bisa menunjukkannya. Tidak bisa menahan keluhan. Apakah pria ini cabul? Kalau tidak, bagaimana bisa di depan? Pengupasan wajah untuk pasien dengan gangguan mental. Pakaian dan baru saja akan masuk ke kamar mandi. Tapi ini adalah peringatan dingin untuk tidak berlari ya. Jika Anda keluar dari kamar tidur ini, aku akan mematahkan kakimu. Pria di depanku benar-benar membiarkan. Psikopat menyeka rambutnya. Dia bahkan memperingatkan orang gila kecil itu bahwa jika dia tidak bisa belajar, aku akan memotong jarinya satu persatu. Menghadapi pria mesum, gadis itu cemas. Tapi, untungnya, pria itu hanya menganggapnya sebagai saudara perempuannya. Dia tidak melakukan sesuatu yang drastis. Kalau tidak, kepolosanmu kejam dan tak berdaya. Tapi Lytian menakutkan yang biasa. Tapi benda ini sebenarnya memohon pelukan seperti anak kecil. Gadis itu tidak tergerak ketika mendengarnya. Lagi pula, aku sekarang orang gila. Sedikit gila yang tidak mengerti bahasa manusia, membuat pria merasa tidak berdaya. Jadi pria memperlakukan gadis sebagai pendengar. Berbicara tentang pikirannya, tentang saudara perempuannya. Namun, pihak lain sudah tertidur. Tapi, saat itu, dia tidak sengaja menyentuh kelembutan seorang wanita. Jamur kecilnya mencicit di ujung. Dan itu sangat menjengkelkan. Bingung, ia segera bangkit dan pergi. Lalu ia duduk di sofa yang ada di mansio. Dengarkan bawahannya. Beberapa anggota parlemen berbicara, omong kosong. Jelaskan bahwa itu mengendalikan ekonomi negara Anda. Dia tidak membantah hari itu. Lagi pula, dia memang memegang kendali. Tetapi beberapa orang hanya mengatakannya dengan lantang. Jadi dia tidak keberatan menyingkirkan mereka. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk membantunya menemukan seorang wanita. Meng Shu bertanya dengan heran. Wanita seperti apa yang kau inginkan? Tapi dia mengerutkan kening. Orang dewasa bersih. Seorang gadis remaja rela yang baru saja tertidur. Sekarang dia bersembunyi di dekat vas yang lebih tinggi darinya. Melihat pria itu pergi, dia juga perlu menemukan kesempatan untuk menyelinap keluar. Lihatlah dunia yang belum pernah kamu lihat selama 3 tahun, dan yang disebut keluarga. Namun, pacar baru berdiskusi lagi. Lytian pergi menghadiri pesta makan malam, sementara akhir-akhir ini tidak akan kembali untuk sementara waktu. Gadis itu tahu kesempatannya telah datang. Berpura-pura gila dan bertingkah seperti lebah kecil yang terbang. Akhirnya menemukannya obat tidur. Jadi, hidup baru. Dan menuangkannya ke dalam ketel yang digunakan oleh pelayan untuk minum air. 1 jam kemudian, villa itu luar biasa sunyi luar dan dalam. Gadis itu mengamati sebentar. Setelah memastikan semuanya selesai, ini adalah rasa kebebasan. Layar berubah. Dia mengertakkan gigi dan menatap mantan keluarga itu. Memikirkan bagaimana aku berlutut. Memohon pada ayah angkat yang munafik. Jangan kirim dia. Bisa dipertukarkah? Tapi meninggalkannya di pulau angin seperti sampah. Itu dia. Dengan mudah memanjat dinding villa keluarga Chu. Mengatasi semua rintangan untuk naik ke ruangan tempat dia dulu berada. Tapi sekarang telah berubah menjadi kandang. Dia langsung pergi ke kompartemen tersembunyi, di mana dia menyembunyikan sesuatu. Aku menekannya. Sebuah kotak muncul dalam sekejap. Kulihat isinya masih ada. Setelah dipikir-pikir, saya akhirnya datang. Harus tinggal sedikit untuk bertemu.
3 tahun lalu, dia dijebak oleh keluarga ayah angkatnya. Bahwa dia seperti orang gila. Elektronik terkunci di sebuah pulau yang dibenci anjing. Sekarang, dia kembali. Aku bersumpah untuk merobek topeng palsu keluarga Chu. Saat ini, Chu Xing, yang baru saja melompat keluar, kembali ke rumah. Itu berarti, dia ingin mendapatkan pria paling kuat yang patriotik. Ayah Chu sangat setuju dengan pendekatannya. Dan Chu, sang ibu mengira, dia sudah berkencan dengan Kabupaten Fangxi. Mengapa memprovokasi anjing yang menentang surga? Bepergian dengan tidak sabar menatap ibunya. Peng Shenjun hanyalah tuan muda ketiga. Selain itu, berapa banyak properti yang dapat dibagi, dan kemudian, dia mandi. Tapi tidak butuh waktu lama, terdengar teriakan dari lantai atas. Ayah dan ibu Chu datang setelah mendengar suara. Lihatlah ke arah jari-jari Chu Xing. Saya melihat tertulis di cermin dengan benda merah. Saya kembali. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika Anda meninggalkan rumah adalah, apakah itu mie kecil? Hasilnya adalah Raunga. Lakukan apa untuknya? Sudah 3 tahun. Dia pasti sudah lama mati di tempat itu. Cucu tampak menghina. Wanita itu adalah pecundang hidup. Bahkan jika aku mati, aku tak bisa membuat gelombang. Prototipe kejam masih khawatir. Jadi saya mengusulkan untuk mencari master. Hancurkan jalan itu sampai mati di 18 lapisan neraka. Niat awalnya adalah untuk menyelamatkan tidur terlepas dari hidup atau mati. Hanya bisa dihancurkan olehnya. Aku tertawa terbahak-bahak. Dan sisi lainnya, saya bersin sambil makan kapas barbeque. Aku ingin tahu apakah itu mulai dingin. Tapi yang paling membuatnya khawatir saat ini adalah cara mendapatkan dokumen. Bagaimanapun, dia sekarang adalah rubah hitam. Itu adalah sebuah suara. Saudara Cheng, bisakah Anda melakukan sertifikat ini? Benar-benar tidak bisa melihatnya sama sekali. Dan Tuan Xiangyin juga menatapnya. Saudara Cheng, lihat gadis itu, sepotong rambut putih ini, untuk menunjukkan pesonanya. Datang saja, dan mulai percakapan. Cumian melepas sarung tangannya dan mencibir. Mencoba merendamku. Kucing putih itu tiba-tiba merasa bahwa Cumian sangat kelas atas. Saya mengambil bahunya, dan berkata saya akan membawanya untuk dipijat. Sedikit yang Anda tahu, apa selanjutnya? Cumian Bekhan, pergelangan tangan berambut putih di atas selimut. Tongkat bambu ramping, pukul dengan keras. Operasi ini membuat rambut putih menjadi keringat dingin. Dengan tergesa-gesa, menunjukkan bahwa dia salah. Cumian mengambil kembali batang bambu. Aku membuka mulutku dengan dingin untuk membuktikannya untukku. Dengan orang lain berusia 21 tahun sesuka hati. Rambut putih dengan air mata berlinang, mengelus tangannya yang terluka. Bagaimana dengan namanya? Namanya juga acak. Cumian melihat tusuk sate. Ini disebut pistol terima kasih. 5 hari kemudian jam 9 malam. Lantai 8, Diamond Plaza. Beri aku barangnya. Jika kau tak bisa, aku belum selesai. Si rambut putih langsung berkata, dia bisa melakukannya. Ini adalah sekelompok pengawal kejam yang mengusir orang. Mereka juga mengatakan bahwa mereka memadati jalan ini. Seorang wanita yang menyamar sebagai orang gila, manfaatkan celah antara protagonis pria dan pintu. Dia datang ke rumah musuhnya. Ambil apa yang menjadi milikmu. Omong-omong, aku meninggalkan hadiah pertemuan kecil. Setelah semuanya setengah selesai, jangan lupa untuk menggosok tali. Tapi saat ini, ada sekelompok pengawal yang berteriak untuk membersihkan tempat kejadian. Karena jalan ini disewa oleh pemiliknya. Tepat ketika Cumian menghela napas dan tidak bisa memahami dunia orang kaya. Dia tiba-tiba memposting, bangun karakter yang seharusnya tidak ada di sini. Bawahan Meng Shu Litian yang paling kuat. Ini menunjukkan bahwa Litian pasti juga ada di jalan makanan ringan ini. Cumian buru-buru menutupi dirinya dengan erat. Tepat ketika dia berpikir, dia akan segera berakhir. Tiba-tiba seseorang menahan lengannya. Membersihkan bukan membersihkan luka. Kembali dan panggang sesuatu yang lezat. Cumian melirik celemek yang baru saja dia pakai. Menjambak rambutnya dengan kesal. Saya tidak melihat almanak ketika saya keluar hari ini. Ini sedikit kembali. Setelah beberapa saat, sekelompok pengawal mengapit bolak-balik. Litian bersama wanita bertubuh tinggi dan cantik. Datang dengan cara yang perkasa. Dia langsung memilih kursi yang paling dekat dengan Cumia. Wanita cantik itu lebih dulu membuka mulutnya untuk menggoda pria di seberangnya. Bahkan, naik turun. Namun, atmosfer di antara keduanya terlalu besar. Namun, penyimpanan kapas didesak untuk meletakkannya di wajah terlebih dahulu. Agar tidak dikenali, dia harus melakukan hal yang sama. Akhirnya letakkan semuanya. Ketika saya pikir, aman untuk pergi. Pria di belakangnya benar-benar memanggilnya datar. Lalu pria itu tersenyum. Seolah aku telah melihat semuanya. Wanita berbaju merah di samping itu kuat. Biarkan Cumian bersembunyi dengan cepat. Tidak bisa karena dia merusak bisnisnya sendiri. Kemudian terus menggoda selama sehari. Bahkan berbicara ambigu tentang Tuan Li. Aku ingin memakanmu. Tapi Ben datang dari Shura Arena. Bagaimana mungkin dia tidak melihat tujuannya hari itu? Pegang lengan wanita. Dan dengan cepat mengangkat roknya. Keluarkan alat bagi wanita untuk melakukan kejahatan. Hanya ledakan. Wanita itu jatuh langsung ke tanah. Melawan langit, tapi sebagai pemburu top. Seorang pembunuh wanita yang tidak bisa ditanam di atas meja, membuatnya merasa bosan. Dia melirik Cumia. Pergi untuk memperkuat dan melihat Li Tiang pergi. Cumian melepas topengnya. Ambil napas panjang. Tapi tiba-tiba dia merasa seperti terkena 5 guntur. Jika seorang pria mengetahui bahwa dia tidak lagi dipaksa, itu pasti akan hancur. Beginilah cara dia melihat mobil di depannya. Memikirkan, master yang baik. Dia menyelinap ke belakang bagasi. Tapi sayangnya, hari itu, dia bilang akan membawa mobil ini. Mimpi di dalam mobil terus meminta maaf. Saya berencana untuk selalu menemukan seorang wanita di geng. Tanyakan apakah mereka memiliki kebutuhan khusus. Seperti lembut atau penuh gairah. Tapi jawaban pria itu sebenarnya membutuhkan masalah mental. Dan ini, penyimpanan kapas di bagasi mobil, tidak bisa tidak mengeluh. Hobi semacam apa ini? Suatu hari saya tahu, dia lebih tertarik pada wanita Qiang Yua. Bahkan ada keinginan fisik. Apakah Anda masih mempertimbangkan apakah akan berurusan dengannya? Cumian tidak bisa berkata-kata. Bukankah dia pengganti adiknya Wang?
Sekarang saja, doakan semoga sukses, tapi jadilah orang baik. Bukan untuk balas dendam. Wanita ini juga tidak ingin berpura-pura menjadi orang gila. Namun, saat dia menyelinap keluar untuk barbeque, tampaknya pria yang menyelamatkannya dari Pulau Windward menemukannya. Jadi dia harus kembali ke Qiangyuan sebelum pria itu. Dalam kungfu, Chu Mian Fang Meila, pria itu juga memiliki senyum yang berarti di wajahnya. Baru saja melangkah melewati pintu, tanya Litian pada sang nona. Pembantu hanya bisa berjudi. Nona mengantuk di sore hari. Aku masih tidur. Pria itu langsung naik ke atas menuju kamar Chu Mia. Melihat wanita itu berpura-pura tidur. Jepit hidungnya, hingga wanita itu tak bisa bernafas di darat dan perlahan membuka matanya. Bangun dan makan bersamaku. Setelah mengatakan itu, dia menyandarkan wanita itu di bahunya dengan satu tangan. Tiba-tiba, ada letupan. Wanita dipukul. Hari itu dia tersenyum jahat. Wanita bermain-main dengan pria adalah petunjuk. Saya tidak peduli apakah Anda sakit jiwa atau tidak. Kemudian di meja makan besar, keduanya luar biasa pendiam. Suatu hari dia bertanya kepada pelayan yang berdiri. Bagaimana wanita itu makan? Pelayan lain membawa makanan ke Chu Mia. Tidak apa-apa untuk Maka. Ini hanya sedikit berantakan kadang-kadang. Ingat apa yang pernah dikatakan pihak lain. Saya suka sakit jiwa. Simpan kapas dan makan dengan suapan besar. Ini benar-benar jelek untuk dimakan. Detik berikutnya dia memuntahkan makanan lagi. Butir nasi di seluruh meja. Bahkan para pelayan yang membersihkan tidak tahan. Maaf Pak. Biarkan wanita itu pergi. Maka, jangan mempengaruhi nafsu makan Anda. Tapi Kritian tidak marah. Sebaliknya, tanyakan pada wanita itu, apa yang dia suka makan. Apakah Anda sangat suka makan barbeque? Pelayan itu buru-buru menyangkal. Mereka benar-benar tidak membuat barbeque untuk wanita itu. Saya melihat pria itu berjalan menuju Chu Mian saat ini. Bagus, barbeque tidak sehat. Jika hal-hal kecil dimakan tanpa pandang bulu, konsekuensinya serius. Saat ini, penyimpanan kapas juga pasti. Pria ini pasti ada di restoran barbeque. Aku mengenalinya saat itu. Hari itu, dia mengangkat tangan yang menyimpan kapas. Lihat kunci elektronik di pergelangan tangannya. Bisakah benda ini dibuka? Meng Shu berkata tidak mungkin. Kunci elektronik menggunakan bahan khusus. Hanya hari kalender. Tapi biarkan Meng Shu menghalangi, ketika mata berubah menjadi gelang. Meng Shu menerima telepon dari sana. Hari kalender tetapi menjawab telepon. Harap terlihat suram di antara kelas. Kemudian, tuan dan pelayan meninggalkan taman dinding satu demi satu. Lihatlah ini mendung dan cerah. Pria yang tidak pasti itu akhirnya pergi. Penyimpanan kapas segera menghela napas lega. Pada saat yang sama, Chuan Mian juga belajar dari mulut pelayan itu. Kenapa kamu begitu marah? Itu karena ayahnya sibuk lagi. Gadis ini telah berpura-pura gila selama 3 tahun. Karena dia mencari kesempatan untuk membalas dendam. Yang tidak dia duga adalah dia tertiup angin oleh bakat Ember. Sekarang, dia masih terlihat oleh pria. Ketika saya pergi untuk mengujinya hari itu, pria itu baru saja mendapat telepon. Dia melarikan diri untuk sementara waktu. Aku belajar dari pelaya. Litian akan kembali ke Manor kali ini. Dalam kebanyakan kasus, tidak akan kembali malam ini. Larut malam, dia diam-diam datang ke ruang kerja Litian ke. Komputer di meja tidak terkunci. Operasinya yang terampil. Di layar, komputer. Secara mengejutkan memantau semua yang ada di keluarga Chu. Chu Mian sangat puas. Mahakarya berpura-pura menjadi hantu di keluarga Chu di siang hari untuk menakut-nakuti mereka. Sekarang keluarga ini banyak mengintip. Tolong minta master untuk mempraktikkan asuransi kesehatan saya. Chu Mian mengeluarkan telepon tanpa ragu-ragu. Halo, saya melaporkan seorang anggota ke Guisi. Lingkaran sihir jahat, Chu Zhengming mengutuk orang dan hantu di rumah. Pada saat yang sama, Litian hanya mengurus urusan keluarga di sini. Pon itu mengeluarkan sedikit yang dia ketahui tentang Chu Mian. Laporkan informasinya pada Litia. Menurut di atas, wanita itu sama sekali bukan gelandanga. Tapi dikirim ke pulau itu dengan nama Chu Zeng. Dia juga menemukan hantu kutukan yang dilakukan oleh keluarga Chu malam ini. Zheng Fa mengucapkan nama Chunia. Litian tersenyum jahat. Kapan hal-hal kecil yang dia angkat akan mengubah orang lain menjadi lancang? Dini hari berikutnya, Chu Mian melihat panas di dalam telepon. Ini baru langkah pertama balas dendamnya. Dan Sisi terjaga. Ia tidak bisa tidur semalaman. Karena dia sekarang menderita surat kabar online. Dia tidak bisa membantu, tetapi menemukan ayahnya yang kejam untuk membuktikannya. Jelas mereka telah menghabiskan banyak uang untuk menekan pencarian panas. Mengapa semakin buruk sekarang? Chu Zhengming tidak bisa memikirkan alasan saat ini. Saya hanya bisa menduga bahwa itu adalah operasi dupa gelap pesaing. Karena tidak ada cara lain. Chu Zhengming berencana untuk membiarkan putrinya pergi dan stabilkan orang-orang itu dulu, sehingga mereka dapat membantu biro melaksanakan hukuman. Langsung menolak. Dia tidak ingin menjadi pemain media sosial. Tujuannya adalah untuk membangun kekuatan surga. Eksekusi yang tidak patuh membuat Chu Zhengming menampar meja dengan marah. Jika Anda dapat menemukan Litian, apakah saya masih perlu khawatir di sini? Tiba-tiba dia memikirkan ban serep berkualitas tinggi untuk bepergian. Anda pergi untuk membuat janji dengan prefektur Fangxi. Pastikan dia ada di pihakmu. 9 PM. Bepergian juga datang ke kedai kopi dengan prefektur Fangxi. Pria sebagai ban cadangan. Saya harus percaya pada gelombang bulan putih di depan saya. Bahkan, perjalanan yang nyaman. Pencarian panas akan segera turun. Namun, inilah saatnya. Bangun tidur. Saya tidak pernah bermimpi melihat Chu Mian di sini. Dan menghabiskan 3 tahun terakhir berpura-pura menjadi orang gila. Hanya karena keluarga ayah merasa bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan harganya. Layak membuangnya di Pulau Lebah. Sampai dia diselamatkan oleh seorang pria yang tidak pasti. Chu Min berbaring di tempat tidur berpikir sendiri. Sertifikat palsu sudah didapat. Pria yang harus melarikan diri dari bahaya ini. Jika tidak, Anda akan kehilangan tubuh Anda saat itu. Ketukan di pintu menginterupsinya.
Pelayan itu menyuruhnya untuk cepat bangun, berdandan cantik. Tuan muda, sudah lama menunggu. Dan saat ini, Cumin tampak bingung. Dia adalah burung kenari yang telah mendirikan tiang ke. Segera, Cumian perlahan menuruni tangga dengan gaun putih. Litian terhubung dengannya. Pindahkan dia. Lalu Cuming duduk di pangkuan pria itu seperti ini. Ia tersipu malu-malu. Hibur dirimu, lupakan saja, tunggu pria itu pergi. Melarikan diri segera. Hari itu sepertinya telah melihat melalui pikirannya. Aku sengaja memeluknya dengan erat. Itu membuat Chu Sleeping memanggil penyimpangan di dalam hatinya. Orang mesum besar bahkan tidak melepaskan orang gila. Dan ini adalah pelayan yang mengambil bunga dari dinding panjat tulang belakang. Saya berencana untuk mendekorasi wanita itu. Tiba-tiba, dia menghancurkan tangan permainan di tanah hari itu. Ini semua tentang makan di dalam dan di luar. Orang juga bunga. Kalau begitu, biarkan pelayan di sini dengan wajah kabur. Pulau gurun bertembok. Buang jus jeruknya. Cuming berkeringat dingin. Itu melecehkan seseorang dengan seolah-olah menunjuk ke orang lain. Kemudian Litian mengangkat wajahnya. Ucap hal kecil itu tanpa ekspresi. Anda tidak boleh belajar dari saya untuk Anda maka. Bagi Anda untuk memakai dan memperingatkan orang-orang Chu untuk kehabisan jika mereka berani. Saya menguburnya di bawah pohon anggur mawar untuk membuat pola, bau asap, dan simpan kapas. Serangan jantung di bawah jantung kecil. Penyimpanan kapas di dalam ruangan perlu mengubah strategi. Kekuatan melawan langit terlalu kuat. Aku tidak bisa membuat musuh yang begitu kuat untuk diriku sendiri lagi. Jadi, ada kesempatan untuk kabur nanti. Pria ini ingin mengubah gadis kesayangannya menjadi lumpur bunga. Hanya karena dia memperlakukannya seperti harta karun. Bayinya masih berusaha melarikan diri darinya. Gadis itu hampir mati ketakutan. Dan orang-orang Chu yang kembali ke kamar. Kekuatan berpikir melawan langit terlalu kuat. Ritual melarikan diri masih terserah Anda nanti. Kemudian pelayan membawa gaun yang indah. Dia berpikir bahwa malam ini adalah pesta ulang tahun Chu Xing. Di sisi lain, Holly si hotel paling bergengsi di negara ini. Chu Xing sedang menikmati bintang memegang bola. Orang yang lewat bergumam dan menepuk kentut pelanginya. Xiaoxing, aku sangat iri padamu. Begitu banyak teman yang kaya dan berkuasa. Bisakah Anda memperkenalkan saya pada satu? Itu adalah pangeran ketiga dari keluarga Feng. Kabupaten Fengshen meninggalkan provinsi dalam diam. Tapi dia mengeluh dalam hatinya bahwa uang itu sulit. Terlihat rata-rata masih berhayal tentang Kabupaten Fengshi. Ini lucu. Jalan-jalan nanti, pesta ulang tahun dimulai. Ketika Fengshen County muncul, dia memujinya karena cantik malam ini dan memberitahu Cuxing bahwa dia memiliki kejutan lain. Menyelesaikan. Cumian berjalan dengan berpakaian ekstrim. Si Exin sangat sibuk. Aku bertanya-tanya, mengapa wanita ini? Feng Shenjun bertanya, apakah dia sangat senang? Dia ingin Cumian mati. Bagaimana mungkin dia bisa bahagia? Ini adalah tangan Feng Shenjun yang memegang hat Cuxing. Saya akan minum alkoholisme Cumia. Tapi Cuxing berkata pada Feng Shenju. Paman memanggilnya. Biarkan kamu pergi sekarang. Kembalilah setelah menyelesaikan proyek yang belum selesai. Setelah Feng Shenjun pergi, Chu Xingqi mengertakkan giginya. Api pedang yang menghantui. Melihat Chen Nan yang lewat, dia mengutak-atik benar dan salah. Nan, apakah Anda melihat gadis itu? Chen Nan melihatnya dengan jijik. Dia dibawa oleh Kabupaten Fengxi. Tidak ada go. Jelek sampai mati. Perjalanan dekat telinganya. Saya mendengar bahwa Feng Shenjun mengejarnya. Anda mendapatkan idenya. Dan sulit untuk terlihat terkejut. Ini berarti membuatnya ada dalam daftar di pesta ulang tahun. Namun, Hatsuki bilang, tidak apa-apa. Perjamuan. Ini semua sedikit rutinitas. Pertunjukan badut sesekali. Aku masih cukup senang. Mantan Nana datang ke Cumia. Minta dia untuk mengambil undangan. Cumian menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak hemat. Dinginkan saja, pacar wanita itu, Tuan Feng, membawa uangnya. Sulit untuk tidak mempercayainya sama sekali. Bahkan berteriak padanya dengan keras untuk masuk dan menipu untuk makan dan minum. Mendengar ini, bocah kaya itu juga berhenti untuk menonton drama itu. Tapi Cumian mengunjungi wanita tak berotak itu. Mengapa Anda mengatakan dia datang untuk menipu makanan dan minuman? Wanita tak berotak itu langsung menarik penyimpanan kapas. Datanglah ke depan teh hijau. Pesan itu mengatakan, orang ini adalah teman Anda. Kau, kenal dia? Saya hanya melihat sepasang teh hijau ketika saya bangun. Berarti, tidak tahu. Kemudian pria dan wanita juga minum. Bahkan kura-kura berani bercampur, bahkan di luar provinsi. Jangan berhati lembut. Jangan biarkan orang seperti ini pergi. Dia juga difitnah oleh generasi kedua, yang kaya sebagai pencuri. Dia bahkan diminta melepas pakaiannya untuk pencarian tubuh. Hanya karena adik teh hijau mengatakan anting-antingnya hilang. Lalu Chen Nanan berkata dengan sombongnya. Barangnya ada di Cumi. Jika Anda tidak dapat menemukannya pada dia segera berlutut dan meminta maaf. Dan mereka tidak tahu. Ini adalah langkah pertama dalam balas dendam Cumia. Dia menatapku dengan dingin. Jika Anda tidak memilikinya pada diri Anda sendiri, Anda juga harus berlutut dan meminta maaf. Tetapi pastikan bahwa Cumian harus memiliki kunci elektronik di tangannya. Pada saat itu, siapa yang akan peduli apakah harganya mahal atau tidak? Jadi, dia setuju. Saya melihat Cumian melepas mantelnya, berpakaian mulia. Gaun modis muncul di depan semua orang. Dia menertawakan uang. Terus, periksa. Apakah Anda bahkan harus melepas gaun Anda? Pada saat ini, uangnya sulit, dan Anda tidak tahu bagaimana berbicara. Lepaskan. Jika Anda memiliki kemampuan, lepaskan. Saya melihat Cumian memprovokasi pihak lain. Jika Anda tidak dapat menemukannya setelah melepasnya, dia akan membiarkan kelompok generasi kedua yang kaya ini berada di pencarian panas besok. Akibatnya, uang itu sulit dan sulit. Bahkan jika Anda marah, Anda akan menggertakkan gigi. Jangan berani mengambil langkah maju.
Cusing melihat ini. Saya ingin bergegas dan menarik pita di pergelangan tangan Cuming. Tapi Cuming mundur untuk menghindari. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah teh hijau. Dan Anda menjelaskannya. Dia baru saja mendengar bahwa polisi mengejar seorang pria dari kaca depan. Wanita yang melarikan diri. Usia dan penampilan sangat mirip dengan wanita ini. Ada keributan di aula. Semua orang terkejut mendengar Angi. Niat awalnya tidak pernah melewatkan kesempatan. 4 generasi yang berhasil melepas pergelangan tangan yang tertidur. Akibatnya, teh hijau menjadi kabur. Tidak ada kunci elektronik, hanya satu gelang giok, lalu dia menampar Cumian dengan keras. Teh hijau yang menutupi separuh wajahnya mengaum, beraninya kau memukulku. Cumian menganggap pertanyaan ini sangat lucu. Pukul kamu? Apakah Anda masih perlu menulis laporan aplikasi? Saya melihat bahwa teh hijau diisi dengan rengekan malang lagi. Dia hanya ingin memverifikasi. Apakah perlu memukul seseorang? Generasi kedua yang kaya juga menambahkan. Masuk dan tuduh Cumian bertindak terlalu jauh. Mereka bahkan mengancam akan menangkapnya. Dia juga dianggap sebagai pencuri oleh sekelompok generasi kedua yang kaya. Anda tidak hanya menelanjangi dia, mereka bahkan mengancam akan menangkapnya. Dan suaminya ada di atas. Lihatlah langit. Tapi saya ingin melihat bagaimana bayi kecil saya berakhir. Saya melihat gadis itu berbicara dengan dingin. Siapa yang berani menyentuhnya hari ini? Siapa yang akan menghilang dari negara besok? Generasi kedua yang kaya dengan marah memarahinya apa adanya. Dalam napas yang begitu besar, Chu Mianwang tersenyum. Dia bukan apa-apa. Tapi, kekuatan di belakangnya. Kalian tidak bisa main-main satu sama lain. Dan hari di lantai atas. Tapi saya pikir, gadis itu sedang membicarakannya. Saya berencana untuk membiarkan Tri akan menemukan kesempatan untuk bersaksi untuk gadis itu nanti. Tapi, kemudian, Chu Mian berkata, dia adalah keluarga Xie di belakang Holy Si Hotel. Teh hijau menertawakannya karena berani bicara omong kosong. Namun, generasi kedua yang kaya menebak gaun mahal ini. Mungkin, itu benar-benar keturunan Xie. Tapi teh hijau jelas sangat disayangkan. Dia meminta Chien Nanan untuk menempatkan orang suci. Manajer hotel, silakan datang ke sini. Bagaimana mungkin Cumian terus terang mengatakan bahwa manajernya tidak cukup tinggi? Temukan orang yang memiliki suara atas Anda. Bahkan seni impian tidak bisa tidak berbicara, Tuan Li. Mungkinkah dia benar-benar keturunan keluarga Xie? Namun, kata Litia, keluarga Xie tidak memiliki anak perempuan. Meng Shu kaget. Lalu mengapa Anda berani mengatakan kebohongan seperti itu? Saya melihat ayah saya dengan bangga berbicara tentang ada apa dengan saya. Tapi kemudian, dia memperingatkan Meng Shu. Bayinya kehilangan sehelai rambut. Tidak harus muncul di depannya. Ini adalah manajer takhta suci berkata dengan dingin. Siapa yang berpura-pura menjadi keturunan keluarga Xie? Gadis produksi teh hijau, maju. Pak Huang, apakah ini wanita tertua dari keluarga Xie? Mendengar ini, Pak Huang tiba-tiba tertidur. Beraninya kau berpura-pura menjadi keturunan keluarga Xie. Cumian dengan mudah mengakui bahwa dia bukan keturunan keluarga Xie, tapi dia adalah penyelamat Xie Aura. Ketika Pak Huang mendengar nama itu, kejutan insta. Namun reaksi ini diharapkan oleh Cumia. Dia dengan ramah mengingatkan Pak Huang untuk menelepon untuk memastikan. Jangan merusak masa depanmu. 10 menit kemudian. Qin Cumian, yang penuh hormat dari Tuan Huang, menjadi haus darah dengan Tuan Xie. Ingatlah bahwa tahun lalu, dia menyimpan buku itu. Xie Aoran, yang dirancang untuk jatuh ke laut. Mencapai kroninya melalui telepon satelit. Dia bisa kembali ke rumah Xie. Setelah itu, Shunian melakukan panggilan video dengan Xie Aura. Pihak lain dengan senang hati mengucapkan selamat kepada Chunia. Benar-benar melarikan diri dari Pulau Angi. Dan sangat menyesal, karena tidak bisa menyelamatkannya dari Songdo. Cumian membiarkannya tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Tapi, Xie Aoran ingin memberi kompensasi kepada Cumia. Terus terang, pergi menjemputnya sekarang. Cumian mengerutkan kening dan berkata, aku takut tidak. Anjing Litian yang menyelamatkannya. Aku dengan bangga kaget saat mendengar Yan She. Mengapa Anda memprovokasi leluhur api ini? Cumian menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Dia akan menyelesaikannya sendiri. Lalu dia bertanya pada Xie Ao terlebih dahulu. Namun, hari ini aku akan membayar kembali rahmat hidupku terlebih dahulu. Dia juga difitnah sebagai pencuri oleh sekelompok generasi kedua yang kaya. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah, ada kekuatan yang kuat di belakang gadis itu. Bahkan Pak Huang dari keluarga Xie, sekarang aku sangat menghormatinya. Tapi teh hijau tidak takut. Dia sedang mengutuk. Chunian adalah wanita jalang yang melarikan diri dari Pulau Anggi. Hal ini membuat Cumian sangat tidak senang. Pak Huang melihat ini. Segera buat omong kosong ini gila. Wanita, taha. Dan pria uang yang berlutut di samping sudah gemetar. Mengakui itu adalah niat awalnya yang membuatnya melakukannya. Pukul saja Cumia. Bahkan ketika Green Tea berlutut dan mengakui kesalahannya, tiba-tiba ada wajah kabur di luar pintu. Dan seorang pria dengan pengawal. Dan pertama kali seorang pria melihat Cumian, dia tidak bisa melihat cinta. Tidak mati. Lebih suka kontroversi. Green Tea buru-buru memberitahu pria itu tentang ayahnya. Selamatkan aku jalang. Biarkan aku berlutut. Hasil, Pak Huang tidak menganggap serius ayah teh hijau. Tampar wajahnya. Siapa yang dimarahi jalang itu? Chu Zheng Mingqiang. Menahan amarahnya, dia bertanya kepada Pak Huang, mengapa dia memukuli putrinya. Pak Huang memberitahunya, putrinya secara terbuka mempermalukan Seja, penyelamat manusia fosil. Aku harus minta maaf hari ini. Kalau tidak, itu belum berakhir. Chu Zhengming tidak berani menyinggung pelepasan baju besi yang telah diturunkan selama ratusan tahun. Saya hanya bisa membuat perjalanan cepat dan meminta maaf. Namun, saya bepergian dengan sembrono. Saya pikir, ayahnya gila. Biarkan dia meminta maaf kepada wanita jalang ini. Tanpa diduga, Chu Zhengming menamparnya lagi, dibandingkan dengan putri. Dia lebih peduli tentang kekuasaan. Tamparan ini benar-benar mengacaukan niat awal. Aku harus berbisik maaf, tapi Cumin tidak akan membiarkannya pergi. Itu saja yang saya ingat. Nona Chu berkata, dia akan berlutut dan meminta maaf padaku.
Pak Huang pun berkata dengan dingin dari samping. Itu tidak menyedihkah? Ayahnya sendiri juga takut padanya. Aku hanya bisa berlutut gemetar. Maaf, Nona Xie. Belas kasihan kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Cumian tersenyum dan berkata bahwa dia tidak cukup tulus. Teh Hijau dengan rendah hati berterima kasih kepada Nona lagi. Saya tidak punya mata. Aku membuatmu merasa dirugikan di pesta ulang tahunku. Maaf, Pak Huang bertanya secara acak. Ini akan menenangkan wanita tertua. Cumian bertanya secara retoris, dicurigai sebagai pencuri. Bajingan lagi. Dia bilang, itu berangin. Apakah Anda pikir dia akan tenang? Pak Huang langsung mengerti. Dan memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan tempat tersebut dengan cepat. Teh Hijau berteriak heboh tidak. Namun pada akhirnya, venue masih berantakan. Cumian menjambak rambut Green Tea agar dia tetap tenang. Belum makan kuenya. Dan memakan seluruh kue untuknya. Lalu biarkan dia tetap membuka matanya. Perhatikan baik-baik pesta ulang tahun yang berantakan ini. Teh Hijau bertanya dengan lemah. Kau mau apa? Akibatnya, Cumian memang terpengaruh oleh Sisi, kata di telinga Teh Hijau. Aku sengaja menemukan bukti palsu yang dibuat oleh si rambut putih, lalu dengan sengaja membiarkan dia memprovokasi dirinya sendiri. Kalimat ini membuat Teh Hijau merasa bingung. Hubungi pihak lain secara langsung, bukan Xie Xianglah. Dia adalah Cumian. Tapi, Cumian bingung. Siapa itu? Cumian? Dan biarkan gadis Teh Hijau yang perkasa berlutut dan meminta maaf. Dia bahkan mengacaukan pesta ulang tahunnya. Buruk, tapi dalam Teh Hijau. Berpikir, mengatakan bahwa gadis itu adalah Cumian yang melarikan diri dari Pulau Anggi. Dia ditendang keras oleh ayahnya. Sebaliknya, Cumian mencibir Cupruf. Saya bahkan tidak bisa menangani urusan keluarga saya sendiri dengan baik. Bagaimana menjadi legislator? Kemudian dia melihat Teh Hijau dengan topeng rasa sakit. Tiba-tiba, dalam suasana hati yang baik. Jelas, Cumian telah menjadi fokus penonton saat ini. Ini terlihat indah. Meng Shu dengan cepat mengambil gambar dan menyerahkannya kepada bos kemudian. Saat Cumian pergi, Teh Hijau buru-buru memberitahu Chu Zengming. Wanita itu adalah penyimpanan kapas. Tapi ternyata negatif. Penyimpanan kapas tidak seperti ini. Tapi Teh Hijau masih khawatir. Jika kapasnya tidak mati, dialah yang akan mati. Jadi Chu, yang mencurigakan, membuktikan. Beritahu anak buahmu untuk mengikuti Nona Xie secara diam-diam. Saat ini, Litia, tapi juga baru selesai berurusan dengan pengkhianat durhaka itu. Mengulurkan tangan untuk menunjukkan foto bayi kecilnya. Dia menyayangi orang-orang di dalam. Kemudian kembali ke ketidakpedulian yang biasa. Minta Mang Shu untuk mengirim foto dan video. Dan hapus di telepon setelah mengirimnya. Meng Shu penasaran. Qiang Yua, bagaimana itu bisa menjadi penyelamat Xia Aoran? Namun, rasa penasaran membunuh Pacet Ba. Itu tidak berarti dia harus mencari tahu dalam 3 hari. Mang Shu yang lemah hanya bisa menutup mulutnya yang banyak bicara. Tidak ada hubungannya. Saat ini, Cumian sedang berjalan sendirian di jala. Sepatu hak tinggi membuat suara gemerincing. Dia berhenti di depan kucing liar yang terobsesi. Senyum muncul di sudut mulutnya. Dan orang yang mengikutinya masih bertanya-tanya, mengapa tidak ada suara? Aku akan keluar dan melihat-lihat. Akibatnya, diterkam oleh sekelompok kucing liar. Singkirkan orang yang membuntuti. Cumian datang ke stadion kosong. Hanya anggur di sisinya. Dia meratapi dunia, selalu ada kehidupan yang baik. Tapi segera dia menyesuaikan mentalitasnya. 19 kantong kue untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-21. Tidak lama kemudian, hari itu, aku menemukannya mabuk. Cumian bertanya dengan bingung siapa kamu. Tapi melihat bayi kecilnya yang lucu, pria Anda. Lalu, cium dia di mulut. Setelah beberapa saat, yang menantang langit yang masih belum selesai, didorong oleh wanita kecil itu. Karena lehernya sakit, kemudian wanita itu bertanya dengan genit. Kamu bilang kamu laki-lakiku. Lalu apakah Anda ingin mengucapkan selamat ulang tahun? Saya melihat pria itu menjentikkan jarinya. Lampu di stadion besar itu seperti kutuka. Dan kemudian kembang api meledak di langit. Tapi aku sudah meminum cumian yang tidak selaras. Hanya berpikir, seseorang di dekatnya memiliki hari ulang tahun yang sama dengannya. Pria itu ingin menyimpan kapas untuk memastikan. Selama dia tetap di sisinya dengan patuh, bahkan bintang-bintang di langit. Saya juga akan melepasnya dan memberikannya padanya. Namun, Chuan Mian tidak mendengarkan. Senang mengatakannya pada diri sendiri. Pria ini sangat senang. Gadis gila itu ditembaki oleh Pak Ba. Omong-omong, ciuman selamat pagi untuknya. Wanita itu lucu. Pria ini bahkan tidak melepaskan orang gila. Saat ini, Mang Su sedang memberi pelajaran kepada pelayan itu. Hanya karena mereka tidak merawatnya dengan baik. Cumian sedikit khawatir. Ternyata, dia menyelinap keluar sendiri tadi malam. Menyebabkan mereka dihukum. Yumeng wanita memohon. Berharap untuk mengampuni mereka sekali. Tapi hari itu, aku hanya berkata dengan dingin. Patahkan kakinya, dan buang. Tepat ketika tongkat akan jatuh pada pelayan. Cumian bergegas untuk melindungi mereka dengan segala cara. Dan jangan berkelahi dengan ekspresi tercengang. Jika kamu tidak memukul Mang Shu, kamu tidak bisa menahan batu kering. Orang gila kecil di depannya tadi malam mendominasi. Gadis dingin itu berlutut. Kebijaksanaan berpura-pura menjadi lemah dan tidak berdaya lagi. Gadis itu berbalik lagi dan menarik celana yang menempel di langit. Tapi langit memberitahunya, ini adalah cara yang salah untuk meminta bantuan. Dan Cumian hanya bisa berdiri. Tubuhnya 8 besar dan ringan di wajah pria itu. Cara ini selalu menyenangkan ayah. Biarkan saja dia pergi. Dan Mang Shu di samping mengeluh lagi. Memaksa seorang gadis yang membunuh di semua tempat untuk berpura-pura gila. Apakah bosnya memiliki hobi khusus? Setelah itu, mereka berdua berjemur di pinggir tembok.
Tapi, pikiran Cumian penuh dengan balas dendam dan pijaka. Tapi Litian berpikir, ia hanya lelah bersenjata kuat. Lalu biarkan Meng Shu mengatur. Dia akan membawa benda kecil itu berjalan-jalan di atas dayung obat hitam. Mau tak mau saya memutar mata ketika saya mencium bau asap dan menyimpan kapas. Dia lebih suka dibiarkan sendiri. Saya tidak ingin mengikuti pria ini. Pada saat yang sama, prototipe pesta ulang tahun yang dipermalukan berkerumun di samping tempat tidur. Tidak peduli berapa banyak orang tuanya mengetuk pintu, mereka tidak akan keluar. Dia menjadi gila. Berpura-pura berantakan. Seluruh dunia tahu ular berlutut. Saya tidak punya wajah untuk keluar dari pintu ini lagi. Tapi Chu Zeiming yang licik berkata, ada cara untuk melepaskan ikatan di hatinya. Dengarkan kata-kata teh hijau dan buka pintunya. Chu Zeiming melontarkan 3 kata Litia. Tapi teh hijau tidak mengerti maksud ayahnya. Chu Zeiming mencibir dan berkata, siapapun wanita itu, dia mengandalkan kekuatan keluarga She. Ambang batas kami lebih tinggi. Apakah kamu masih takut padanya? Tapi teh hijau tidak percaya diri. Orang kecil menyukai mereka. Di mata Litian, tidak layak disebut sama sekali. Namun, rubah tua telah menghabiskan banyak uang. Membeli sepasang dari pemenang pengobatan hitam terakhir Jiang. Tangan dalam perjalanan. Lukisan, nama. Lukisan ini memiliki kemungkinan besar terkunci. Jika Anda harus membicarakannya, Anda akan dapat berhubungan dengan Litian Dog. Rubah tua dan teh hijau bahkan berfantasi. Selama Anda menjatuhkan anjing Litia, saya bahkan tidak akan bisa menjadi presiden saat itu. Gadis ini benar-benar pergi ke belakang dan selalu menginginkan pria lain. Jadi dia segera naik ke atas. Saya menghubungi nomor pria itu dari komputer. Pria itu memberitahunya. Langkah selanjutnya dari keluarga Chu adalah membelinya dengan harga tinggi. Lakukan perjalanan untuk berpartisipasi dalam pengobatan hitam. Berbicara tentang membalik, dia membiarkan pria tidak khawatir karena obat hitam mengatakan dia bertekad untuk menang. Segera, Cumian dan Litian pergi untuk berpartisipasi dalam penghargaan obat hitam bersama-sama. Litian di dalam mobil memiringkan mulutnya. Bayangkan seorang wanita tanpa ekspresi. Dia membuat wanita tertawa. Lempar dia keluar dari mobil tanpa tertawa. Dan dia tidak bercanda. Buka jendela secara langsung. Dan beritahu pengemudi untuk mengemudi lebih cepat. Mengemudi cepat dengan jendela terbuka. Biarkan hati kecil Cumian tidak tahan. Dan menerjang pria itu. Pada saat ini, surga menentang mengungkapkan senyum puas. Detik berikutnya, tiba-tiba aku menciumnya lagi. Tanyakan padanya, seberapa keras kepala setelah serangkaian lelucon. Wanita itu hampir tidak bisa membantu, tetapi memiliki pertikaian dengannya. Selamat bertarung. Setelah fakta, dia sombong dan malas dari seorang wanita. Jangan biarkan dia pergi sejauh itu darimu. Dalam sekejap mata, mereka juga datang ke Museum Seni Pusat Ibu Kota Kekaisaran. Teh hijau di sini, dan ayahnya yang licik sedang diwawancarai oleh wartawan. Namun mobil mewah itu berhenti di seberang sana, menarik semua mata. Bos Bak keluar dari mobil dengan ekspresi dingin. Dan dia tidak pernah dekat dengan wanita. Saya benar-benar membawa teman wanita kali ini. Dan, begitu dekat. Teh hijau tiba-tiba kehilangan kepercayaan. Tapi Cupruf menyuruhnya untuk tenang saja. Dia percaya, putrinya sangat cantik. Akan dapat memenangkan hak untuk mendirikan surga, karena kekhasan tempat